Di saat Allegra sudah terdesak itulah tiba-tiba Existence. di awal film kita diperlihatkan kepada sekelompok orang yang hadir di sebuah acara peluncuran game baru yang bernama Existence. Game ini dibuat oleh Allegra Geller. Nah, sebelum game ini diluncurkan ke publik, nih di sini Allegra akan meminta beberapa orang untuk mabar dengannya. Lantas banyak orang yang mau oleh hal itu. Nah, itu adalah alat atau yang biasa disebut pod gamenya. Jadi nih ya, ini itu bukan game konvensional pada umumnya, namun game ini adalah game pikiran. Seakan-akan kita menjadi sebuah karakter game di dalam pikiran kita sendiri, sementara badan kita mah diem bae gitu. Pas gamenya dimulai, podnya kayak ditoel gitu dan podnya pun bergerak, sementara mereka yang menggunakan sudah sedang berada di dunia game sana. Tapi tiba-tiba adanya pria yang menodongkan pistol aneh yang seperti terbuat dari tulang. Waduh. Dan Allegra pun ditembak olehnya. Bahkan si pembawa acara pun kena tembak juga. Tapi untungnya orang pembunuh itu sudah dibunuh oleh agen yang ada di sana. Dan pistol tulangnya pun terjatuh. Dia adalah Todd Pickle, satpam yang masih magang di sana. Diberikannya langsunglah perintah sekaligus amanah bawa Allegra pergi dan jaga dia. Pickle pun menurutinya. Singkat cerita, mereka berdua sampai di pinggir jalan yang jaraknya sudah jauh dari tempat pameran. Di sini Ted akan mengeluarkan peluru yang tertancap di bahunya Allegra. Dengan penuh hati-hati ia berhasil mengeluarkannya. Tapi anehnya, loh, pelurunya ternyata gigi orang, guys. Entah bagaimana si pembunuh ini membuat pistol semacam ini ya. Untuk sementara waktu mereka menginap dulu di motel karena takut terjadi apa-apa kalau langsung pulang ke rumah. Nah, jadi nih ya, uniknya game Allegra juga yang biasanya kita mah kalau mau main PS itu kabel PS yang dicolok ke layar monitor, tapi ini kabel podnya kita colok ke punggung kita sendiri. Jadi punggung kita itu dibolongin guys, agar dapat dicolok oleh colokan podnya yang disebut bioport. Nah, berhubung Ted belum punya bioport, jadi dia pun diajak oleh Allegra ke tempat yang biasa memberikan bioport atau membuat bioport gitu, sekaligus isi bensin mobil. Singkat cerita mereka pun sampai di tempat yang dituju. Kita sebut saja dia Supri ya, dia teh pemeran kakek yang berpakaian hijau-hijau gitu loh di film Spider-Man. Saya lupa lagi nama karakternya. Nah, jadi dia juga adalah seorang fans Allegra nih. Setelah mengetahui ada yang mau diberi bioport, dia pun bersedia membuatnya. Katanya dia sudah melakukan ini sebanyak 3 kali. Ted ini yang ketiga kalinya. Pada awalnya sih normal-normal saja ya. Namun pas sesi kedua, si Ted ini punggungnya akan ditembak oleh alat yang mirip senapan yang dapat mengalami kelumpuhan sementara. Pada awalnya Ted nggak mau, udah takut gitu kan. Namun pas Allegra memujuknya, ia pun mau. Buset, sampai segitunya. Ted pun sampai panik karena kakinya tidak bisa digerakkan. Namun Supri menenangkannya bahwa ini hanya kelumpuhan sementara, besok juga sembuh. Allegra pun langsung mencolokkan podnya ke bioport Ted yang pada dasarnya masih lembab ya dan agak bengkak masih baru. Namun pas mencoba dijalankan, inilah yang terjadi. Podnya pun rusak. Allegra pun sontak marah dan panik ya. Ini adalah pod aslinya gitu kan yang sedangkan yang lain mah hanya pod-pod duplikat. Udah mengebuatnya harus berusaha 4-5 tahun lagi. Tapi ternyata ini semua adalah ulah Supri. Jadi Supri ini membuat seperti bioport palsu lah di punggungnya si Ted. Jadi semacam bioport yang sudah karatan sehingga podnya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi ternyata Supri juga seorang yang mengincar Allegra untuk dibunuh. Alias satu komplotan dengan pria di awal film tadi gitu. Nah, di saat Allegra sudah terdesak itulah tiba-tiba Ted pun menyelamatkannya. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka berdua sampai di sebuah tempat wisata ski gitulah. Dia adalah kakek kiri yang mungkin dulu satu tim dengan Allegra pada saat pembuatan podnya. Soalnya niat Allegra kesini adalah meminta bantuannya untuk membenarkan podnya yang sudah rusak. Di saat podnya dibedah, di dalamnya itu ada darahnya dan kayak daging-daging gitu. Ternyata podnya itu terbuat oleh beberapa organ hewan yang bermutasi. Pantasan saja bisa menggeliat dan punya suara. Bahkan kakek kiri bukan seperti sedang memperbaiki mesin, tapi sedang mengoperasi hewan. Singkat cerita mereka berdua sudah ada di motel lagi. Game podnya pun sudah benar dan
Bioport Ted pun sudah dibersihkan. Jadi kini mereka pun akan masuk ke dunia gamenya. Dan inilah penampakan dunia game itu. Nah, jadi ini tuh semacam ROM game awal gitu ya. Jadi kan sebelum mulai game kita itu berada di halaman utama dulu nih. Nah, ini tuh seperti itu. Dan mereka tak sengaja menemukan pod yang ukurannya sangat kecil di sana yang bernama Micropod. Nah, dia ini sepertinya apa ya namanya? Itu NPC lah mungkin gitu ya. Jadi kalau nanya sesuatu harus nyambung sama dia. Kalau nggak sesuai skrip atau nggak nyambung, ya dia mah bakal diem aja. Nah, jadi di saat mereka di dalam game, karakter yang mereka dapatkan perlahan akan mengubah sifat mereka menjadi sifat karakter tersebut. Di saat mikropodnya dimasukkan ke bioport, itu langsung slup aja gitu kan kayak curut. Namun si Ted ini ngedadak ngerangsang nih sama Allegra. Katanya ini karakternya yang berbuat, bukan dirinya. Dan mereka pun, yap sudahlah. Pas lagi ngerangsang-ngerangsangnya nih, tiba-tiba Ted pindah tempat ke pabrik pembuatan pod. Kenapa bisa pindah tempat? Ya karena ia kan sudah menggunakan micropod. Jadinya ya mereka ini sudah mulai misi game. Nah, jadi inilah pabrik pembuatan pod yang memang pada dasarnya terbuat dari hewan-hewan yang sudah bermutasi. Singkat cerita pula, Ted sudah bersama Allegra kembali menuju restoran Cina. Sesampainya di sana, Ted ini meminta hidangan spesial. Pada awalnya si pelayan menolaknya, soalnya ini bukan hari spesial. Namun entah kenapa karakter Ted ini berbicara bahwa dirinya ulang tahun sehingga ini hari spesial. Si pelayan yang mengetahui hal itu pun akan membuat hidangannya, tapi entah kenapa juga orang yang duduk satu meja dengan Ted malah ujuk-ujuk pergi saja. Pas hidangannya sudah jadi, itu terlihat aneh, namun entah kenapa pula Ted tetap memakannya walaupun ia tahu itu sangat tidak enak. Tapi seketika Ted seperti merakit sesuatu. Ternyata dia membuat pistol tulang yang ada di awal film tadi, kan padahal mereka ada di dalam game, bukan di dunia nyata. Sedangkan kan di awal film tadi mah dunia nyata. Waduh, lo kok bisa? Dan karakter Ted ini seperti ingin menembak seseorang, yakni seorang pelayan. Maka inilah yang terjadi. Di saat pistolnya jatuh, pistolnya pun dibawa oleh si anjing. Di saat keadaan sudah tenang, muncullah si gondrong lagi yang tadi ada di pabrik, memanggil mereka berdua untuk ditunjukkan sesuatu. Mereka pun ditunjukkan ke peternakan ikan yang sudah bermutasi. Jadi ikan-ikan di sini tuh aneh-aneh, Pokoknya saya juga ngelihatnya itu rada geli-geli gimana gitu. Singkat cerita pula, mereka sudah ada di pabrik pembuatan pod itu, dan di sini mereka menemukan pod yang sedang sakit. Tanpa pikir panjang, Allegra mencolokkan pod itu pada bioportnya. Tapi tiba-tiba Allegra merasakan rasa sakit. Di sini Ted mencoba membantunya dengan cara memotong kabelnya, tapi malah darah Allegra ngucur terus. Terus tiba-tiba muncul si gondrong yang membakar pod itu, yang membuatnya meledak lalu mengeluarkan banyak rayap. Tapi entah kenapa si gondrong mau membakar mereka juga. Di saat sedang terdesak itulah, untungnya mereka berhasil bangun dari game yang menakutkan itu. Dan pas dilihat, pot milik Allegra pun sudah kayak sakit gitulah pokoknya. Tapi tiba-tiba, waduh, motel yang mereka tempati pun meledak. Dan tiba-tiba muncul orang bersenjata yang langsung mendredet pot milik Allegra. Lalu keadaan di luar motel pun sudah amburadul. Di saat orang itu ingin menembak mereka berdua, muncullah kakek kiri yang menembak orang itu duluan. Tetapi Allegra malah menembak kakek kiri, loh. Dan di sini juga terungkap fakta bahwa Ted adalah sebuah mata-mata yang selama ini dia berpura-pura baik padahal ia juga ingin membunuh Allegra. Namun untungnya nih ya, Allegra sudah mengetahui hal itu dan ia pun menekan tombol yang membuat bioport Ted meledak. Tapi ternyata selama ini Allegra, Ted, dan lain-lain sedang bermain game pikiran. Waduh, plot twist yang sangat mengejutkan ya tentunya. Saya aja sampai susah nih ngejelasinnya gimana. Nanti aja deh ya di akhir film saya ngejelasin gitu ya. Nah jadi nih ya, selama ini mereka itu bermain game yang bernama Transcendence. Ketika semua sudah bubar, dia yang menjadi karakter MC ragu bahwa sepertinya ini ada yang salah. Tapi tiba-tiba muncul Ted dan Allegra menembaki mereka berdua. Dan di saat mereka ingin menembak karakter pelayan Cina ini, film pun tamat.
Oke teman-teman, jadi gimana filmnya, seru bukan? Oh ya pasti dong. Oh ya di sini nih ya, ini maksudnya gimana sih Bang itu filmnya kok saya jadi pusing nontonnya? Ya emang teman-teman ya, saya juga waktu awal itu rada pusing, bingung gimana gitu ya. Jadi ternyata di awal film tadi itu dia itu posisinya si Allegra dan Ted itu memang udah ada di dalam game yang dimana nama gamenya itu adalah Transcendence gitu teman-teman. Nah di dalam game Transcendence itu mereka bermain lagi game namanya itu adalah Existence gitu. Nah di dalam game Existence mereka bermain game lagi gitu teman-teman ya. Yang menggunakan micropod itu. Nah jadi seperti itu teman-teman posisinya ya. Dan entah di akhir film itu mereka itu merasa bahwa mereka itu masih ada di dalam game. Jadi kenapa karakter MC itu merasa ada yang aneh, ada yang janggal. Soalnya mereka itu susah buat ngebedain mana dunia game dan mana dunia asli gitu. Jadi kayak saya juga bingung gitu plot twistnya ini endingnya itu mereka masih di dalam game atau memang sudah ada di dunia asli seperti itu. Ya pada intinya mah seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.